Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakannya kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya.
bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membala kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita merayakan Natal. Ini hari terakhir dalam masa Advent. Tentu saja saudara sekalian sudah mempersiapkan diri dengan mungkin persiapan lahiriah dengan masang pernik-pernik Natal di rumah. Juga sudah mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan batiniah kita dengan mengikuti doa atau ibadat Advent atau renungan Advent, pendalaman Advent selama 4 minggu ini. Dan semuanya ini, persiapan-persiapan tersebut untuk menyambut kehadiran kedatangan Sang Almasih, Sang Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan dipersiapkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka mari kita terus membuka hati kita untuk menerima Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita sebagai Immanuel, hidup di tengah-tengah kita, supaya perjalanan hidup kita tidak tersesat. Bukalah hati dan terimalah Dia yang akan menyelamatkan dan mengarahkan hidup kita ke depan. Amin.